Kali ini kita akan membahas mengenai kebiasaan yang tidak disadari. Kenapa ketika berbicara dengan teman, kerabat, keluarga, dan orang yang kita anggap dekat terlalu mudah dilakukan? Berbeda jika kita berbicara di depan umum, yang lebih banyak melibatkan pendengar. Suasana berbicara yang harusnya dilakukan enteng, berubah menjadi momok yang mengerikan. Kita kehilangan kemampuan komunikasi. Kita menjadi mati kutu, kita merasa hadir sebagai orang yang paling bodoh dan tidak tahu harus melakukan apa. Masalah ini hampir dialami oleh setiap orang yang pernah tampil sebagai pembicara di depan umum. Tidak bisa dipungkiri bahwa menjadi pembicara di depan umum tidak semudah yang kita bayangkan. Sangat sulit menciptakan kondisi yang sama ketika berbincang-bincang dan berbicara lepas di tempat biasa. Andai saja setiap kita mau mencoba terus berlatih dan berlatih, maka tentu tidak ada sesuatu yang sulit. Kuncinya adalah bisa karena biasa. Jika ingin mencapai puncak kesuksesan dalam dunia public speaking, tentu harus banyak bergelut dengan berbagai macam tantangan. Tantangan tentu tidak datang hanya sekali, 2 kali, tentu dibutuhkan energi yang luar biasa dalam mengakomodasi tantangan yang dihadapi. Tentang kebiasaan yang kadang tidak disadari ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang dekat kita. Kata-kata keluar dengan enteng. Kita bisa memainkan intonasi kata, menyuguhkan ekspresi, dan banyak lagi usaha yang dilakukan dalam mendukung aktivitas komunikasi yang kita lakukan. Lalu mengapa jika komunikasi itu dibawa dalam kultur yang lebih luas, kita menjadi tidak berdaya? Listener, perasaan takut, gugup, grogi, khawatir, gagap, dan berbagai hal yang tidak menyenangkan sering Anda temui di lapangan adalah buah dari kesalahan mindset yang telah kita bangun dari awal. Kesalahan mindset ini yang menjadikan kita ketakutan dan kehilangan kepercayaan diri. Anda menjadi orang yang kalah sebelum perang, sehingga yang terjadi ketika perang benar-benar terjadi, senapan secanggih apapun yang Anda gunakan tidak akan mampu memberikan Anda kemenangan. Kenapa? Karena Anda sudah kalah dari awal. Orang yang sudah kehilangan mental pemenang, lalu memaksakan diri untuk ikut serta dalam perang, tidak akan mampu memberikan kontribusi kemenangan. Sehingga penting untuk menyiapkan energi mental yang lebih besar. Jika dengan teman dekat Anda bisa berkomunikasi dengan baik, kenapa dengan beberapa puluh orang dalam forum Anda tidak bisa? Benar. Kebiasaan yang tidak disadari meliputi 4 aspek. 4 aspek tersebut harus dikelola dan dimanage dengan baik dalam menyukseskan kegiatan public speaking yang kita lakukan. 4 aspek tersebut meliputi: pertama, penekanan kata-kata penting. Kadangkala dalam percakapan biasa, kita sering menekankan sebuah kata yang ingin diucapkan, atau menekankan kata yang lain dan melupakan sebagian yang lain. Hal ini tanpa sadar kita lakukan, namun memiliki efek pada efektivitas pesan. Dalam dunia public speaking, penekanan kata haruslah didasarkan pada kata yang memang dianggap penting. Saatnya mengurangi kosakata yang tidak penting yang sering kita ucapkan. Misalnya, kita sering mengucapkan kata agar supaya. Mungkin ini terdengar biasa, tapi jika ditelusuri, pengucapan agar supaya merupakan pemborosan. Anda bisa mengucapkan kata agar atau supaya saja. Silakan Anda pilih salah satunya. Kedua, nada. Ini mencakup tinggi rendahnya nada. Bagaimana mengatur nada agar kata-kata terucap itu bergelombang dan memiliki variasi dan irama. Angin yang bertiup tidak semuanya tovan. Ada kalanya ia sepoi, ada kalanya sedang, dan ada kalanya angin bertiup dengan kecepatan tinggi. Demikian pula dengan hujan yang turun, kadang rintik dan kadang pula deras menggelegar, disertai suara guntur. Berbicara di depan audiens, seorang public speaker tidak selalu dituntut mengeksplorasi nada rendah seperti angin yang bertiup sepoi.
Jika itu dilakukan, maka Anda akan tampil seperti pembicara yang monoton. Mulailah memerhatikan nada suara Anda, karena ia dapat memberikan daya tarik kepada audiens. Yang ketiga, variasi dasar bicara. Variasi dasar bicara seringkali kita gunakan dalam perbincangan biasa. Kita berbicara sangat natural dan itu mengesankan. Kita memberikan empati pada apa yang kita ucapkan dan itu membawa pengaruh. Dasar bicara menekankan pada aspek kejelasan kosakata yang diucapkan. Jangan sampai ada kata yang kabur atau kurang jelas sehingga audiens tidak mengerti. Poin yang terakhir adalah berhenti sejenak sebelum dan sesudah gagasan penting. Gagasan penting adalah inti dari apa yang ingin kita sampaikan. Jangan sampai gagasan penting itu terlewatkan begitu saja. Untuk mengajak audiens peduli terhadap gagasan penting tersebut, Anda bisa menggunakan tips ini. Anda berhenti sejenak sebelum dan sesudah mengucapkan gagasan penting tersebut. Selamat mencoba. Sukses public speaking menentukan karir dan masa depan Anda.